Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in amma ba'du. Tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat sehat, sehingga kami bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Selawat beriring salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, kami kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Said Khairi Wahyudi dan teman saya Supriyandi. Adapun makalah yang akan kami presentasikan yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Konsep Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, sebelum saya memulai untuk presentasi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun, yaitu jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertemu ke rumah paman. Kami ingin menyampaikan presentasi, perhatian teman-teman kami harapkan. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada pagi hari ini, yaitu dengan judul konsep sistem informasi manajemen. Saya sendiri Said Khairi Wahyudi dengan NIM 20611011197 dan teman saya Supriyandi NIM 20611011186. Baiklah, saya mulai dengan penduluan, yaitu latar belakang. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Adapun rumusan masalah dari presentasi ini yaitu apa pengertian dari sistem informasi manajemen. Kedua, apa manfaat sistem informasi manajemen dan kerugian tidak ada sistem informasi manajemen. Ketiga, apa tahapan sistem informasi manajemen? 4, apa ruang lingkup sistem informasi manajemen? Bagaimana perkembangan sistem informasi manajemen? Keenam, apa peran sistem informasi manajemen? Pembahasan konsep sistem informasi manajemen dari pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau disebut juga dengan SIM merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola sebuah transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input.
dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikut terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Manfaat informasi manajemen, yaitu tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau disebut dengan SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam membuat keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Fungsi atau manfaat sistem informasi manajemen secara umum yang pertama yaitu untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Dua, untuk meningkatkan efisiensi dalam mengakses data atau informasi supaya lebih cepat dan akurat. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung organisasi atau perusahaan. Manfaat sistem informasi manajemen bagi perusahaan, yang pertama, adanya ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. Dua, meningkatkan aksesibilitas informasi secara tepat, waktu, dan secara akurat untuk para penggunanya tanpa diperlukan perantara. Tiga, dapat berguna untuk mengelola berbagai transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan informasi baru yang dapat menciptakan keuntungan. Keempat, dapat mengembangkan proses perencanaan yang telah dibuat supaya menjadi lebih efektif. Lima, dapat mengidentifikasi berbagai macam kebutuhan, keterampilan yang mendukung sistem informasi. Keenam, mengantisipasi dan memahami berbagai macam konsekuensi ekonomi dari suatu sistem informasi dan teknologi yang baru. 7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, pemeliharaan maupun pengembangan sistem informasi. Kedelapan, mendukung untuk pengambilan suatu keputusan manajemen. Tahap informasi manajemen terdiri dari 6, yaitu tahap perencanaan yang disebut dengan sistem planning. Yang kedua itu tahap analisis sistem disebut dengan sistem analisis. Yang ketiga tahap perancangan atau disebut dengan sistem design. Yang keempat tahap implementasi yang disebut dengan sistem implementation. Yang kelima itu tahap pengujian atau disebut dengan testing. Yang keenam yaitu pemeliharaan atau disebut dengan maintenance. Baiklah, kita bahas yang pertama itu tahap perencanaan sistem atau sistem planning. Tahap perencanaan yaitu menyangkut studi kelayakan bagi baik secara teknis maupun secara teknologi, serta penjadwalan pengembangan suatu proyek sistem informasi dan atau perangkat lunak. Yang kedua itu tahap analisis sistem atau disebut dengan sistem analisis, yaitu tahap di mana kita berusaha mengendalikan segenap permasalahan yang muncul pada pengguna dengan mendokumentasikan use case diagram lebih lanjut mengenai komponen-komponen sistem, objek-objek, hubungan antara objek, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tahap perancangan atau disebut dengan sistem desain. Tahap perancangan lebih menekankan pada platform apa
hasil dari tahap analisis, kelak akan diimplementasikan, serta tahap di mana kita melakukan penghalusan atau disebut dengan refinement kelas-kelas yang dapat pada tahap analisis, serta jika perlu menambahkan dan memodifikasi kelas-kelas yang akan lebih mengefisiensikan serta mengefektifkan sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang keempat itu tahap implementasi atau implementation, yaitu di mana kita mengimplementasikan perancangan sistem ke situasi yang nyata. Di sini kita mulai berurusan dengan pemeliharaan perangkat keras, penyusunan perangkat keras, aplikasi atau pengkodian atau coding. Yang kelima yaitu tahap pengujian atau disebut dengan testing, yaitu pada tahap ini apakah sistem yang kita buat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Yang terakhir itu yaitu pemeliharaan atau maintenance. Tahap pemeliharaan merupakan bentuk evaluasi untuk memantau supaya sistem informasi yang dioperasikan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan harapan pemakai maupun organisasi yang menggunakan sistem tersebut. Pemeliharaan sistem sehingga sistem tersebut memberikan dukungan yang diperlukan. Pemeliharaan sistem dilaksanakan untuk 3 alasan, yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, meningkatkan sistem. Ruang lingkup sistem informasi manajemen terdiri dari 4, yaitu data, sistem informasi manajemen. Data suatu tugas sistem informasi manajemen adalah mengumpulkan data lalu diolah sehingga data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Data adalah fakta mentah yang masih belum memiliki manfaat untuk manfaatnya. Tidak optimal sebelum menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Agar data bisa memiliki manfaat yang optimal dan berguna, maka data perlu diolah sistem informasi manajemen. Data yang dimaksud dalam sistem informasi manajemen terdiri fakta dan angka mengenai perusahaan, baik itu data yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal perusahaan. Data terbagi jadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal perusahaan menggambarkan kondisi internal perusahaan, misalnya data pegawai, data keuangan, data biaya produksi, dan persediaan lain dan sebagainya. Yang kedua itu data eksternal. Data eksternal perusahaan merupakan gambaran mengenai kondisi dan situasi yang ada di luar perusahaan atau yang bisa berpengaruh pada perusahaan. Contohnya data penggunaan produk, tingkat kepuasan konsumen, persebaran produk dan pangsa pasarnya, dan sebagainya. Apabila dilihat dari jenisnya, maka data bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif bisa ditunjukkan dengan angka, contohnya data kuantitatif adalah jumlah biaya promosi, jumlah pegawai, biaya gaji, harga produksi, kuantitas persediaan, jumlah bahan baku, dan lain sebagainya. Yang kedua itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa ditunjukkan dengan angka-angka, tapi disajikan dalam bentuk kata-kata yang memiliki arti atau makna. Contoh data kualitatif adalah kepuasan konsumen, respon persepsi pelanggan terhadap produk yang baru diluncurkan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sistem. Sistem adalah gabungan atau kumpulan dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup sistem pada perusahaan adalah sistem informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan.
Sistem yang didesain untuk mengumpulkan seluruh data yang ada baik internal maupun internal perusahaan dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi perusahaan dan stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu informasi. Informasi merupakan hasil dari pengelolaan data yang memiliki arti dan manfaat yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan stakeholder perusahaan. Informasi terdiri dari relevan, akurat, dan tepat waktu. Relevan di sini maksudnya yaitu informasi dalam ruang lingkup sistem informasi manajemen harus relevan. Informasi yang relevan di dalamnya berisi informasi-informasi yang berguna bagi pemakainya. Informasi yang memiliki keterkaitan dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh perusahaan dan yang kemungkinan akan dialami di masa mendatang. Misalnya, seorang manajer sumber daya manusia ingin mengetahui tentang jumlah pegawai kinerja di bawahannya, produktivitas karyawan, namun diberikan informasi mengenai laporan arus kas perusahaan. Maka informasi arus kas perusahaan tersebut adalah informasi yang tidak relevan. Yang kedua yaitu akurat. Informasi yang akurat menjadi syarat wajib dalam sistem informasi manajemen. Informasi akurat merupakan informasi yang tepat persis dengan kesalahan yang minimal. Informasi akurat akan diperoleh bila data-data diolah sebelumnya adalah data yang benar-benar valid dan dimanipulasi. Tiga yaitu tepat waktu. Maksudnya informasi tepat waktu maksudnya adalah informasi dihasilkan sistem informasi manajemen tidak terlambat disajikan kepada pihak yang membutuhkan, diterima di saat diperlukan. Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan kehilangan sebagian bahkan keseluruhan nilai informasi tersebut. Yang keempat yaitu manajemen. Ruang lingkup manajemen berada pada proses maupun aktivitas yang dijalankan untuk mengelola perusahaan. Kegiatan yang dilakukan seperti melakukan perencanaan, pengorganisasian, mengawasi, dan mengendalikan operasional perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Pengembangan sistem informasi manajemen adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan suatu sistem tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya. Pengembangan suatu sistem tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya, terdiri dari manajer analisis sistem, ketua analisis sistem senior, analisis sistem junior, program aplikasi senior, program aplikasi junior. Situasi sistem perlu untuk dilakukan pengembangan apabila terjadi beberapa indikator, yaitu keluhan pelanggan, pembayaran gaji yang terlambat, pengiriman barang yang sering tertunda, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, yang terakhir yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah. Tujuan pengembangan sistem informasi manajemen terdiri dari 4. Yang pertama itu peningkatan kinerja, kedua kualitas informasi yang disajikan, ketiga keuntungan atau penurunan biaya, yang keempat kontrol atau pengendalian. Prinsip pengembangan sistem informasi terdiri dari sistem dikembangkan adalah untuk manajemen. Kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, maka setiap investasi modal harus dipertimbangkan. 3, semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. 4, investasi yang terbaik harus bernilai.
5. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 6. Tahapan kerja dan tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 7. Proses pengembangan sistem tidak harus berurutan. 8. Harus ada pedoman dalam pengembangan sistem. Peran sistem informasi manajemen terdiri dari 3. Yang pertama itu penunjang kegiatan bisnis, operasional. Yang kedua, penunjang untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, penunjang keunggulan strategis kompetitif. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dan kekilafan dalam penyampaian presentasi makalah kami ini, kami kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena salah dan silap itu milik kami. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup presentasi saya pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan 2 buah pantun. Yang pertama yaitu, Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang kedua, Pak Topik menjahit kopiah, dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.